maaf mengganggu waktunya saya sebentar. Ya. Saya dari SMK 1 Tulungagung, ada tugas sekolah untuk mewawancarai salah satu coffee shop yang ada di Tulungagung. Dan yang dipilih teman-teman saya adalah di PS sini. Sini saya wawancarai, Masnya kenapa memilih usaha ini untuk perusahaan? Untuk sekarang kan emang pengen perkenalkan coffee shop di Tulungagung itu lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan memang coffee shop itu bisa dibilang usaha cukup dibilang mudah, bisa mudah, soalnya cara belajarnya tidak makan waktu yang panjang. Untuk selebihnya ada yang ditanyakan lagi. Tapi katanya itu Mas, kayak belajar kopi itu mahal. Itu emang bener tuh? Apa? Belajar kopi itu mahal. Belajar kopi itu mahal, ya bisa dibilang mahal kalau emang kita pengen ngerti sampai detail. Emang kayak masak kopi yang namanya roasting itu sekolahnya masih beberapa, mungkin ada di Jawa Barat, Jakarta, Bandung. Untuk area Jawa Timur masih belum begitu ramai. Dan memang waktunya belajar itu singkat, tapi mesinnya itu yang mahal. Untuk gimana ya, untuk belajar roasting itu emang makan waktunya nggak begitu lama, tapi emang alatnya itu yang masih terbatas untuk alatnya ya. Emang beberapa perusahaan yang masih mampu memiliki alat roasting sendiri. Terus kira-kira upaya nih buat memperkenalkan usaha ini gimana? Untuk memperkenalkan, memang dari dulu kita selalu dari media pemasaran untuk saat ini memang tetap sosial media, lebih ke Instagram, jadi kayak perkembangan zaman ada TikTok sama Facebook juga, dan iklan sponsor dari IG. Jadi untuk sekarang ini usaha coffee shop semakin banyak. Kalau emang mau kita bersaing, kita mau semakin maju dan tetap bisa stabil mempertahankan kualitas dan kenyamanan di coffee shop, ya kita itu pemasarannya tetap nomor satu sosial media dan lewat sosialisasi rekan-rekan kerja dan lingkungan sekitar kita. Itu kayak seumpama kan kemarin kan ada stand dekor itu kan. Itu seumpama buka outlet itu pernah enggak? Pernah. Dulu PS Coffee pernah ya pasang booth di sekolah-sekolah, acara kayak bazar, terus di GOR juga acara Underboy itu kan dia termasuk, masih ada ikatan dari sini. Mereka sini kan ikut partisipasi buat meramaikan. Itu juga salah satu media pemasaran perkenalan coffee shop sini. Mendirikan ini sudah dari kapan mendirikannya? Untuk PS Coffee ini masih usaha single, masih usaha pribadi, dan emang belajar sendiri untuk berkembang lebih baik ke depannya. PS Coffee buka tahun 2019, tepatnya bulan 5. Kita soft opening tanggal 4 bulan 5 2019. Berjalan kurang lebih 3,5 tahun untuk sampai sekarang. Lama ya Mas? Iya, lumayan. Aku baru tahu hari ini loh Mas. Iya, aku dari awal buka tinggal aku, lainnya udah ada. Lokasinya kenapa milih di sini? Lokasi. Untuk lokasi memilih di sini emang bisa dibilang di Tulungagung tempat paling strategis. Emang sini bundaran TT itu ke selatan, ke barat, sama ke timur. Soalnya kalau kita dirikan coffee shop itu kan nggak jauh-jauh dari pusat keramaian. Emang kalau di sini yang awalnya nggak ada niatan ngopi, terus kok nengok ada coffee shop, baru belanja atau baru beli kebutuhan, bisa oh iya mampir dulu coffee shop ya. Emang tujuannya adalah ya itu, dari pusat keramaian dekat sini, Tengah kota gitu ya. tengah kota.
pertama kali tuh bangun apa mendirikan coffee shop itu di Tulungagung apa masih di daerah mana pertama kali? Untuk pertama kali emang di sini. Emang di sini. Belajar di sini, berkembang juga di sini. Tadi rencananya gimana? Rencana kedepannya gimana? Untuk rencananya untuk buka cabang masih belum, tapi untuk pindah cabang kita mau buka di Beji, kurang lebihnya nanti 1-2 tahun lagi mungkin kita buka di Beji. Gimana Mas di Beji? Tepatnya itu selatannya Pom Beji, barat jalan, Selatan Pembeji. Oh yang dekatnya sekarang, dinas perikanan kayaknya. yang sekarang dipakai. Yang dulu kayak bakso itu. Iya. Cek sebelah apa Mas? Ya, dekat. Soalnya kan emang coffee shop itu lebih enak kalau kita itu di lahan pribadi. Berarti itu di situ udah lahan pribadi. Udah lahan pribadi. Kalau kita itu bukanya masih di ikut kontrak, nanti kan kita ya namanya usaha lebih enak kalau kita punya sendiri, nggak ada target untuk nutup biaya kontrakan, biaya ini itu. Kalau milik sendiri kita lebih bisa meminimalisir keuntungan. Kira-kira motivasinya apa? Motivasi Untuk motivasinya ya terutama untuk kenyamanan pelanggan, kita usahakan untuk selalu jaga dari baik, terutama pelayanan untuk customer, untuk bisa merasa nyaman. Kedua untuk kualitas minuman dan makanan di sini kita harus jaga kestabilan, kalau bisa improve lebih baik dan lebih baik. Dan rencana kan kita mau buka lagi dan pengen kasih untuk pelanggan kita nanti lebih baik daripada sekarang. Terus kalau misal ada komplain gitu pernah nggak? Pernah, komplain itu malah bagus. Ketika ada komplain dari pelanggan itu bisa jadi motivasi dan menambah wawasan buat karyawan juga coffee shopnya untuk memperbaiki lebih baik ke depannya. Itu tanggapannya gimana? Pertama kita juga mengajukan permintaan maaf kalau ada komplain dari pelanggan. Soalnya bagaimana pelanggan itu nomor 1 buat kemajuan sebuah usaha. Jadi kita minta maaf kepada customer jika ada kesalahan dan disengaja maupun tanpa sengaja. Dan kita akan kedepannya pasti meminimalisir kesalahan itu dan berusaha lebih baik dari segi apapun nanti. Kira-kira menu bestsellernya apa Mas di sini? Untuk menu bestseller di sini banyak. Untuk memang dari kopi sendiri kita untuk varian es kita punya es kopi flavornya PSS Coffee. Signaturnya sini itu kita dari gula aren. Kita pakainya gula aren. Terus yang membuat beda PS Coffee dengan yang lainnya, dengan coffee shop lainnya? Yang buat beda pastinya kan sini berdiri sendiri, belajar sendiri dan mau berkembang sendiri lebih baik untuk khususnya masyarakat Tulungagung sendiri dan tidak menutup untuk semua kalangan. Dan kita emang selalu berusaha menyajikan improve dan riset lebih baik untuk kedepannya. Jadi kayak perbedaannya ya emang sini kan baik karyawan memang kebanyakan belajar dari nol. Kita pengen ngerti untuk menyajikan sebuah minuman lebih baik dan lebih baik itu bagaimana.